Bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari YouTube Short di tahun ini? Terutama untuk kalian yang sudah menonton konten saya tapi belum mulai-mulai juga. Atau yang sudah membuat channel tapi belum pernah merasakan penghasilannya. Tapi tenang aja, karena di video ini saya akan membocorkan step by step mulai dari nol untuk membuat channel YouTube Short yang bisa cepat monetisasi. Jadi jika kamu serius ingin mendapatkan uang dari YouTube di tahun ini, jangan di skip, tonton sampai habis agar kalian paham. Oke, pertama saya akan memilih konten yang mudah dibuat, tidak ribet, karena target yang saya target itu adalah bisa mengupload minimal 1 video short per hari. Ya mungkin cukup sulit, tapi ini adalah kunci sukses ya teman-teman. Jika di awal saja sudah membuat konten yang ribet, lama-lama bisa bikin malas dan berhenti di tengah jalan. Mengapa harus minimal 1 kali upload per hari? Karena untuk bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube Short, kamu harus mendapatkan 10 juta view dalam 90 hari terakhir dan 1000 subscriber. Jadi kita harus mengejar tayangan dalam 90 hari, tapi itu saja tidak cukup. Tentunya topiknya juga harus banyak penontonnya. Nah, minimal kamu harus mencari topik yang memiliki video short dengan view jutaan dalam 30 hari terakhir. Bukan ratusan ribu ataupun puluhan ribu, itu menandakan topiknya itu ramai teman-teman. Kemudian cari topik yang mudah mendapatkan adegan videonya. Ini yang terpenting ya, baik dari YouTube, TikTok, ataupun Instagram. Pastikan banyak orang yang mengupload konten di topik yang kamu pilih itu banyak yang relevan. Kemudian cari topik yang bisa memberikan banyak ide konten setiap harinya. Contohnya, topik umum seperti olahraga. Kamu bisa pilih topiknya, misalnya sepak bola. Karena di sepak bola saja, kamu bisa mendapatkan banyak ide konten setiap harinya. Seperti membahas pemain, kemudian membahas klub, membahas pertandingan, tips dan trik, ataupun fakta-fakta lainnya. Jadi kamu tidak akan kehabisan ide. Sekarang saya akan memberikan 5 ide topik yang mudah dibuat dan masih banyak peminatnya di tahun ini. Ini adalah topik-topik yang terbukti bisa cepat monetisasi dan menghasilkan cuan dari YouTube. Topik pertama tentunya adalah fakta unik. Dari dulu sampai sekarang semua orang suka fakta-fakta unik. Semua orang suka dengan pengetahuan baru karena fakta-fakta unik adalah pengetahuan yang jarang diketahui orang. Dari topik fakta unik saja kamu bisa mendapatkan banyak konten. Kamu bisa membahas fakta sejarah, fakta negara, fakta binatang, ataupun fakta olahraga. Banyak sekali ide yang bisa kamu dapatkan dan sumber videonya juga mudah ditemukan. Kemudian topik yang kedua adalah topik kebaikan. Ini termasuk kategori konten inspiratif dan motivasi yang bisa membuat orang itu terharu teman-teman. Contohnya seperti channel Tawa dan Haru. Di tahun ini topik kebaikan semakin populer. Cara membuatnya pun mudah teman-teman ya. Kamu tinggal mencari video-video kebaikan ya dan menambahkan narasi cerita versi kamu sendiri. Konten positif seperti ini selalu viral dan banyak yang share karena menyentuh hati para penonton teman-teman. Nah, kemudian topik yang ketiga adalah sepak bola seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Siapa yang tidak suka sepak bola? Di topik ini kamu bisa fokus pada berita terbaru, cuplikan kejadian unik di lapangan, atau fokus pada satu pemain terkenal seperti Cristiano Ronaldo. Sumber videonya banyak sekali dan potensi view-nya itu besar-besar ya. Kemudian topik yang keempat adalah konspirasi. Nah, teori konspirasi itu selalu menarik perhatian karena bersifat misterius atau kontroversial. Kamu bisa membahas tentang alien, UFO, segitiga bermuda, ataupun rumah hantu. Nah, sumber videonya juga banyak sekali dan jika dikemas dengan baik, orang itu akan penasaran dan akan terus menonton sampai selesai. Sekarang kamu sudah tahu topik-topik apa saja yang ramai di tahun ini. Kemudian saya akan ajarkan bagaimana cara mencari bahan konten dan editingnya juga. Dan setelah editing akan saya berikan tips keren lagi. Jadi jangan kemana-mana ya. Oke teman-teman, di sini teman-teman kita akan membuat video tentang fakta unik dan di sini teman-teman bisa cek dulu ya, ini namanya adalah Info Express. Ini adalah channel yang membahas tentang fakta-fakta unik yang ini tentunya sudah monetisasi ya teman-teman. Nah, ini dia sudah mengupload 280 video dan sudah hampir mendapatkan 900.000 subscriber. Wah, ini keren banget ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Channel ini bergabung pada 19 Mei tahun 2023 dan sudah mendapatkan 1 miliar tayangan ya. Nah, di sini jika teman-teman lihat bagian populernya ini sudah mendapatkan puluhan juta ya teman-teman untuk penontonnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ini adalah video fakta unik yang
berikan sebuah narasi. Nah, ini coba kita bisa lihat teman-teman. Nah, di sini ini sudah ada tombol ini ya teman-teman, sudah ada super thanks-nya, artinya sudah termonetisasi. Jadi ini bisa sekali ya teman-teman untuk kita tiru, amati, dan modifikasi. Nah, caranya bagaimana? Nah, di sini teman-teman bisa, yang pertama teman-teman itu bisa amati dulu. Misalkan di sini yang terbaru ini, kita coba lihat yang ini teman-teman. Ikan ini dipotong untuk mengeluarkan telurnya. Nah, di sini teman-teman terlihat bahwasannya di sini itu dia menceritakan tentang bagaimana cara membiarkan ikan salmon buatan. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan teknik ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, caranya bagaimana? Caranya di sini teman-teman bisa pahami dulu ya, ini videonya itu seperti apa. Di sini kan proses pembiakan ikan salmon buatan. Nah, di sini teman-teman bisa amati dan tiru narasinya, tapi narasinya itu nanti teman-teman harus ubah ya, teman-teman harus bedakan. Nah, seperti itu. Kemudian teman-teman jikalau sudah, teman-teman bisa menggunakan aplikasi TikTok ataupun Instagram untuk mencari bahan ide konten seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya teman-teman ambil dulu untuk narasinya, teman-teman buat dulu ya, teman-teman tiru, tapi teman-teman modifikasi lagi. Nah, di sini saya sudah membuatnya ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini dia teman-teman untuk narasinya saya sudah buat di sini teman-teman. Nah, kemudian teman-teman setelah membuat narasi seperti ini, teman-teman itu cari dulu bahannya. Nah, cara mencari bahan teman-teman itu tinggal buka TikTok aja teman-teman. Di sini banyak sekali ya. Di bagian pencarian ya, di bagian pencarian ini teman-teman bisa langsung aja pembiakan ikan salmon. Nah, seperti ini nanti banyak sekali ya teman-teman. Nah, teman-teman ini banyak sekali, tinggal teman-teman pilih aja. Nah, contohnya yang seperti ini teman-teman ya, seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya teman-teman klik yang tanda panah ini, kemudian teman-teman klik salin tautan. Kemudian setelah ini teman-teman pergi ke Google dan ketikkan di sini yang namanya TikTok download. Nah, nanti di sini teman-teman pilih yang atas sendiri ini, yang Snaptik ini. Kemudian teman-teman tinggal paste ke kanan aja di sini untuk linknya. Nah, nanti akan muncul, kemudian teman-teman klik download aja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman nggak hanya satu video, tapi teman-teman bisa cari lagi di TikTok. Nah, ini ada lagi teman-teman, prosesnya sama, teman-teman salin tautan aja, kemudian teman-teman kembali lagi ke tadi. Nah, kemudian di sini teman-teman itu klik yang download author video. Nah, di sini teman-teman pastekan lagi, kemudian klik download seperti ini. Nah, kemudian klik download seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Di sini teman-teman sudah mendapatkan 2 video. Nah, di sini untuk 2 video saja sudah cukup ya sebenarnya untuk kita melakukan editing. Nah, di sini kita akan langsung ke aplikasi editingnya, yaitu adalah CapCut. Teman-teman buka aja. Nah, di sini tadi teman-teman langsung aja masukkan vortex bahan video tadi di CapCut-nya. Dan di sini teman-teman bisukan audionya seperti ini. Nah, kemudian di sini teman-teman klik yang rasio aspek, kemudian pilih yang 9:16. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada watermarknya, kita hapus terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian setelah ini kita akan menambahkan yang namanya narasi tadi ya, narasi dari yang kita buat tadi ya teman-teman, yang sudah kita tiru, amati, dan modifikasi dari channel tadi. Nah, di sini kita langsung aja blok saja dan kita salin ya teman-teman. Kita salin, kemudian kita masuk lagi ke CapCut-nya, dan di bagian sini teman-teman pilih yang teks, kemudian teks ke audio. Nah, di sini teman-teman langsung aja tempelkan di sini ya teman-teman, seperti ini. Kemudian teman-teman klik selesai. Nah, di sini teman-teman untuk pengisi suaranya teman-teman itu bisa pilih ya. Di sini ada banyak sekali, teman-teman klik lainnya. Nah, di sini teman-teman itu klik yang bahasa Indonesia ya, jangan yang Inggris. Nah, di sini teman-teman bisa milih. Kalau teman-teman CapCut-nya tidak pro, teman-teman bisa pilih yang biasa aja, yang tidak pro. Karena di sini saya sudah pro, teman-teman saya pilih yang sudah pro aja. Nah, kemudian kita klik checklist dan klik berikutnya. Nah, di sini teman-teman klik yang bisakan secara otomatis.
dan kemudian nanti akan dibuatkan seperti ini teman-teman. Nah, kemudian kita klik gaya. Di sini kita akan mengganti teksnya agar lebih menarik lagi ya teman-teman. Nah, kita ganti ke seperti ini. Nah, kita klik checklist. Nah, kita sesuaikan lagi teman-teman ya. Nah, kita sesuaikan lagi pokoknya ini agar suara dan juga videonya itu sinkron. Nah, ini kita edit-edit lagi. Kita bisa pangkas-pangkas aja ya teman-teman. Oke, seperti ini ya teman-teman, sudah saya sinkronkan. Kemudian di sini kita akan menambahkan watermarknya. Misalkan watermark channel kita, misalkan seperti ini. Kemudian kita ganti aja. Kemudian bagian gaya ini seperti ini. Usahakan opacity-nya teman-teman turunkan ya, seperti ini. Kemudian teman-teman bisa taruh di atas seperti ini. Nah, untuk menandakan bahwasanya video ini adalah video dari channel kita ya teman-teman, seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau sudah, teman-teman bisa langsung ekspor aja teman-teman ya. Ikan ini dipotong untuk mengeluarkan telurnya, namun ini dilakukan demi kebaikan ikan itu sendiri. Sebenarnya ini adalah proses pembiakan ikan salmon. Buatan, pertama-tama perut ikan betina diurut atau dipotong untuk mengambil telur, lalu dicampur dengan sperma ikan jantan. Telur yang dibuahi diinkubasi hingga menetas, lalu ikan dibesarkan dan dilepas ke habitatnya. Oke teman-teman, tadi teman-teman sudah melihat bagaimana cara membuat kontennya. Kemudian saya akan ajarkan bagaimana tips-tips menarik yang selalu gue pakai. Yang pertama adalah posting setiap hari. Upload minimal 1 konten per hari, kalau bisa 2 atau 3. Semakin sering kamu upload, semakin besar kesempatan kamu mendapatkan view. Jadi jangan malas-malas, pokoknya 1 hari itu minimal 1 atau 3 video lah ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah fokus pada satu topik. Nah, ini yang penting juga, jangan mudah terdistraksi ya, jangan mudah terdistraksi dengan ide konten baru. Buat channel baru jika ingin mencoba topik yang berbeda. Jadi intinya, satu channel itu topiknya harus sama teman-teman ya, nggak boleh campur-campur. Itu yang terpenting, agar penonton itu nggak bosan teman-teman ya. Intinya, fokus pada satu topik aja untuk setiap channel teman-teman ya. Kemudian yang ketiga adalah gunakan judul yang menarik. Nah, judul di video short itu berbeda dengan video panjang. Buat judul yang provokatif dan sesuai dengan target audiens ya. Jadi agar audiens itu merasa penasaran dan tertarik. Jadi ini penting banget untuk menentukan judul yang menarik teman-teman ya. Kemudian ajak penonton untuk engage. Nah, minta mereka itu untuk berinteraksi seperti memberikan like, komentar, atau subscribe. Ini akan membantu video kamu itu direkomendasikan ke lebih banyak orang teman-teman ya. Kemudian yang kelima adalah gunakan hashtag. Nah, ini yang penting juga ya. Jangan lupa menggunakan hashtag, tapi jangan terlalu banyak ya. Ingat ya, minimal 1, maksimal 3 hashtag. Itu aja ya teman-teman ya. Nah, jadi gimana? Sudah mulai tercerahkan? Sudah mulai ada semangat untuk membuat channel short di tahun ini? Buruan mulai teman-teman ya. Tidak ada kata terlambat. Jika kamu tidak mulai sekarang, kapan lagi? Pastikan kamu terus mengikuti channel saya, karena di video selanjutnya saya akan membahas ide-ide topik tadi satu persatu. Jika kamu ingin tahu ide-ide konten lainnya yang mudah dan cocok untuk pemula, cek video saya yang lain ya. Ada banyak tutorial untuk konten-konten yang mudah untuk pemula, baik untuk short maupun video panjang. Oke, sampai jumpa di konten selanjutnya.